Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari tugas review Pempros Praktikum. Di sini dapat kita lihat kita menggunakan library matmut.c, di mana ini kita gunakan untuk memasukkan header file yang bernama matmut.h. File ini nanti akan berisi deklarasi fungsi-fungsi yang didefinisikan seperti tambah, kurang, dan lain-lain. Jadi kita bisa pakai fungsi-fungsi itu di file lain dengan cukup menyertakan matmut.h. Kemudian di sini dapat kita lihat ini adalah fungsi untuk menjumlahkan dua bilangan bulat A dan B. Nanti hasil dari A tambah B langsung dikembalikan dengan return. Kemudian yang selanjutnya ini adalah fungsi untuk mengurangkan bilangan B dari A. Nanti hasil dari A kurang B akan dikembalikan. Kemudian yang selanjutnya fungsi yang ini adalah fungsi untuk mengalihkan A dan B, lalu mengembalikan hasilnya. Kemudian fungsi yang ini adalah fungsi untuk membagi A dengan B. Sebelum membagi nanti akan dicek dulu apakah B sama dengan 0. Apabila pembagi 0 tidak boleh dilakukan dalam matematika, nanti pembagi 0 tidak boleh dilakukan dalam matematika maupun pemrograman. Kalau B-nya 0, nanti fungsi akan mengembalikan 0 untuk mencegah error. Namun kalau tidak akan dikembalikan hasil pembagian A dibagi B. Kemudian yang selanjutnya, di sini dapat kita lihat fungsi dua baris ini adalah sebagai header word, di mana fungsinya untuk mencegah file ini dimasukkan atau include lebih dari satu kali saat program dikompilasi. Kemudian yang selanjutnya, if def matmut underscore h nanti artinya belum didefinisikan. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat baris-baris ini adalah deklarasi fungsi. Nanti mereka akan memberitahu compiler bahwa ada 4 fungsi yang akan didefinisikan di tempat lain. Biasanya itu ada di file .c, yaitu ini integer tambah untuk menjumlahkan dua bilangan, integer kurang untuk mengurangkan dua bilangan, integer kali untuk mengalihkan dua bilangan, dan integer bagi untuk membagikan dua bilangan. Kemudian semua fungsi ini akan menerima dua parameter bilangan bulat, di mana integer A dan integer B. Dan nanti akan mengembalikan hasil berupa bilangan bulat juga. Kemudian untuk if ini, di mana nanti ini adalah sebagai penutup dari header quote. Kemudian yang selanjutnya di sini pada tugas 1.c ini, di mana di sini dapat kita lihat di sini mendeklarasikan tiga variabel bertipe integer atau bilangan bulat, di mana A-nya akan menyimpan panjang, B-nya akan menyimpan lebar, dan C-nya akan menyimpan hasil perkalian dari A kali B, yaitu luasnya. Kemudian yang selanjutnya di sini nanti akan menampilkan tulisan yaitu masukkan panjang ke layar, dan nanti akan berfungsi sebagai petunjuk bagi pengguna untuk memasukkan angka panjang. Kemudian yang selanjutnya scan %d itu nanti akan membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke variabel A. Dan juga %d berarti membaca angka bulat dan A ini nanti artinya nanti dia akan menyimpan alamat ke variabel A. Kemudian yang selanjutnya di sini printf nanti ini akan menampilkan tulisan masukkan lebar ke arah ke layar untuk meminta input dari pengguna. Kemudian %d dan b-nya itu untuk membaca input angka lebar dari pengguna dan menyimpannya ke variabel b. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat C sama dengan A dikali B, di mana nanti ini adalah sebagai penghitung luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, dan nanti akan menyimpannya di variabel C. Kemudian yang selanjutnya di sini menampilkan hasil perhitungan luas ke layar, dan %d-nya itu nanti akan diganti dengan nilai dari C. Kemudian return null-nya itu menandakan bahwa program selesai dengan sukses. Kemudian yang selanjutnya, tugas yang kedua, di mana ini kita menggunakan header include studio.h. Nanti baris ini akan mengimport library standar input atau outputnya, yaitu studio.h, agar bisa menggunakan fungsi print dan printf dan scanf. Kemudian yang selanjutnya, di sini kita lihat
integer A itu untuk mendeklarasikan variabel A bertipe integer atau bilangan bulatnya. Nanti dia akan menyimpan angka yang dimasukkan pengguna. Kemudian di sini dapat kita lihat nanti ini akan menampilkan teks masukkan angka sebagai petunjuk untuk pengguna memasukkan angka dari keyboard. Kemudian scan persen %D dan A itu nanti akan membaca angka bulat yang diketik pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel A. If A persen 2 nanti akan mengecek apakah A adalah bilangan genap dan persen itu adalah operator modulus yang mengambil sisa hasil pembagian. Kemudian jika A persen 2 sama dengan 0, nanti artinya A akan habis dibagi 2, berarti nanti akan genap. Kemudian print persen %D di mana nanti ini jika A genap, maka tampilkan pesan seperti 6 bilangan genap. Dan namun jika persen %D akan diganti dengan nilai A. Kemudian jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, berarti A adalah ganjil, maka jalankan bagian yang ini. Di sini dapat terlihat printf persen %D bilangan ganjil di mana nanti akan menampilkan bahwa angka yang dimasukkan adalah bilangan ganjil. Kemudian yang selanjutnya, tugas yang ketiga, dapat kita lihat di sini void tukar integer A, integer B. Fungsi ini nanti adalah fungsi bernama tukar untuk menukar dua nilai. Nanti fungsinya akan menerima dua parameter berupa alamat memori atau pointer kedua variabel bilangan bulat yaitu A dan B. Kemudian integer nilai tukar itu nanti akan mendeklarasikan variabel sementara. Kemudian nilai tukar untuk menyimpan nilai sementara saat proses pertukaran. Kemudian yang selanjutnya nilai tukar sama dengan A, di mana nanti nilai dari A ke nilai tukar tandanya kali A itu artinya ambil nilai dari alamat yang ditunjuk oleh A. Kemudian A sama dengan B itu nanti isi dari A akan diubah menjadi nilai dari B. Kemudian B sama dengan nilai tukar, di mana isi dari B diubah menjadi nilai awal A yang tadi disimpan di nilai tukar. Kemudian yang selanjutnya kita dapat melihat di sini integer A dan B-nya itu mendeklarasikan dua variabel bilangan bulat A dan B. Kemudian di sini dapat kita lihat scan persen %D dan A itu untuk menampilkan teks untuk meminta input dari pengguna dan menyimpan nilai tersebut ke A. Kemudian yang selanjutnya di sini fungsi yang ini nanti akan menampilkan teks untuk meminta input dan menyimpan nilainya ke B. Kemudian tukar dan A dan B itu nanti akan memanggil fungsi tukar dan akan mengirimkan alamat dari variabel A dan B. Nanti akan digunakan untuk mengambil alamat variabel. Dengan ini isi dari A dan B akan benar-benar tertukar di memori. Kemudian printf setelah ditukar itu nanti dia akan menampilkan hasil setelah pertukaran nilai persen itu dan akan diganti dengan nilai dari A dan B. Kemudian tugas yang selanjutnya yaitu tugas 4, di mana dapat kita lihat ini adalah fungsi bernama tampilkan isi, di mana nanti parameternya adalah array data dan jumlah elemennya jumlah. Tujuannya adalah untuk menampilkan semua isi array ke layar. Kemudian kita lihat integer i mendeklarasikan variabel i untuk digunakan sebagai indeks dalam perulangan. Kemudian fungsi yang ini nanti akan perulangan mulai dari i sama dengan 0 sampai kurang dari jumlah. Pada setiap langkahnya nanti menampilkan elemen KI dari array data i dan diikuti spasi. Kemudian print /n ini nanti akan setelah semua elemen ditampilkan baris baru dicetak agar output terapi. Kemudian di sini integer main, maka fungsi akan mulai dieksekusi. Di sini dapat kita lihat fungsi yang ini nanti akan membuat array angka yang berisi 3 nilai yaitu 4, 5, dan 7. Kemudian dapat kita lihat di sini integer angkanya itu integer banyaknya itu nanti akan menghitung jumlah elemen dalam array angka. Size of angka itu nanti total ukuran array dalam byte dan size of angka 0 itu nanti ukuran satu elemen array. Jadi pembagian ini akan memberikan jumlah elemen dalam array. Kemudian
Di sini aku kita lihat tampilkan isi angka banyak. Nanti ini akan memanggil fungsi tampilkan isi dan mengirimkan array angka dan jumlah elemennya atau banyak. Dan nanti fungsi ini akan mencetak semua isi array ke layar. Kemudian yang selanjutnya tugas 5 yaitu dapat kita lihat di sini dapat kita lihat jumlah data itu untuk menyimpan berapa banyak data yang akan dimasukkan. I-nya itu sebagai digunakan untuk perulangan. Kemudian totalnya itu untuk menyimpan penjumlahan semua nilai yang diinisialisasi ke 0. Kemudian dapat di sini kita lihat di sini printf dan scanf itu nanti akan menampilkan pertanyaan ke pengguna dan menyimpan jumlah data yang ingin dimasukkan. Kemudian integer nilai atau jumlah data nanti akan membuat array nilai dengan ukuran sesuai jumlah data yang dimasukkan pengguna. Kemudian yang selanjutnya di sini fungsi yang ini nanti akan memberitahu pengguna bahwa mereka harus menggunakan sejumlah nilai. Kemudian yang selanjutnya di sini fungsi yang ini nanti perulangan untuk meminta input satu persatu untuk array nilai i. Kemudian yang selanjutnya di sini floatnya digunakan agar pembagian tidak dibulatkan atau hasilnya desimal. Misalnya itu 270 bagi 3 itu 90,0. Kemudian di sini fungsi printf-nya di mana nanti menampilkan hasil rata-rata dengan dua angka di belakang koma, yaitu persen 2F. Yang selanjutnya adalah tugas 6, di mana di sini kita lihat fungsi ini nanti akan uh, fungsi hitung faktorial itu akan menerima satu parameter X dan nantinya akan dihitung nilai faktorialnya. Kemudian integer total sama dengan 1, di mana nanti variabel totalnya itu disiapkan untuk menyimpan hasil faktorial yang dimulai dari 1. Integer ini itu nanti variabel i digunakan sebagai penghitung dalam perulangan. Kemudian fungsi yang ini dapat kita lihat di setiap langkahnya nanti nilai total dikalikan dengan nilai i saat ini. Ini nanti akan menghasilkan nilai faktorial dari x. Kemudian return totalnya itu nanti dia akan mengembalikan hasil akhir faktorial ke pemanggil fungsi. Kemudian fungsi utama programnya itu integer main, di mana nanti program akan mulai dijalankan. Kemudian integer bilangan itu variabel untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini dapat kita lihat fungsi yang ini untuk meminta pengguna untuk memasukkan angka dan menyimpannya ke variabel bilangan. Fungsi yang ini nanti akan memanggil fungsi hitung faktorial dengan input bilangan, lalu menyimpan hasilnya ke variabel hasilnya. Kemudian printf faktorial dari persen d ini nanti menampilkan hasil faktorial ke layar. Kemudian return 0 menandakan bahwa program telah selesai dan siap untuk dijalankan. Kemudian yang selanjutnya, tugas yang ketujuh di sini, di mana float nilai itu nanti membuat variabel nilainya bertipe float atau bilangan desimal. Kemudian untuk menyimpan input dari pengguna. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat fungsi yang ini nanti akan menampilkan teks nilai, lalu menerima input angka desimal dari pengguna dan menyimpannya ke variabel nilai. Char grade, di mana nanti deklarasi variabel pointer grade yang akan menunjuk ke teks atau string seperti A, B, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya di sini, jika nilai berada di antara 79,5 hingga 100, maka grade diisi dengan A. Kemudian jika nilai antara 72 sampai kurang 79,5, maka grade-nya adalah AB. Kemudian di sini jika nilai antara 64,5 hingga kurang dari 72, maka grade-nya adalah B. Kemudian yang selanjutnya, jika nilai antara 57 hingga kurang dari 64,5, maka grade-nya adalah BC. Fungsi yang selanjutnya, jika nilai antara 49,5 hingga kurang dari 57, maka grade-nya adalah C. Kemudian
Jika nilai antara 34 hingga kurang dari 49,5 maka grade-nya adalah D. Dan yang terakhir, jika nilai antara 0 hingga kurang dari 34 maka grade-nya adalah E. Else grade nilai harus di antara 0 maka nanti antara 0 sampai 100. Jika nilainya di luar rentang 0 sampai 100, misalnya minus 5 atau 120, maka programnya akan memberikan pesan error. Kemudian print grade persen %s di mana nanti menampilkan nilai grade ke layar baik berupa huruf maupun pesan error. Kemudian tugas yang selanjutnya, tugas 8. Di sini dapat kita lihat membuat dua variabel A dan B dan memberikan nilai awalnya itu 19 dan nilai yang kedua yaitu 23. Kemudian di sini nanti ini akan menampilkan hasil penjumlahan A tambah B dengan memanggil fungsi A tambah B. Kemudian di sini menampilkan hasil pengurangan A kurang B dengan fungsi kurang A, fungsi kurang AB. Kemudian di sini menampilkan hasil perkalian A kali B dengan fungsi kali dan A dan B. Kemudian yang selanjutnya menampilkan hasil pembagian A dibagi B dengan fungsi bagi di mana A dibagi B. Kemudian fungsi ini juga akan menangani pembagian dengan 0. Yang selanjutnya di sini tugas 9 di mana kita menggunakan integer n dan i. N-nya itu sebagai jumlah elemen array dan I-nya sebagai variabel perulangan. Kemudian array adalah pointer ke array yang akan dialokasikan secara dinamis. Kemudian fungsi yang ini nanti akan digunakan untuk meminta pengguna memasukkan jumlah elemen yang ingin dibuat. Lalu nanti akan menyimpannya ke variabel n. Kemudian yang selanjutnya di sini fungsi ini nanti akan mengalokasikan memori sebanyak n elemen bertipe integer dan nanti akan hasilnya akan disimpan ke array. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat fungsi yang ini nanti akan mengecek apakah alokasi memori gagal. Jika gagal maka nanti array-nya sama dengan 0. Kemudian akan menampilkan pesan error dan akan menghentikan program tersebut. Kemudian di sini dapat kita lihat fungsi yang ini nanti akan mengisi array di mana tiap elemen ke i-nya itu diset menjadi i kali 5. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat ini nanti akan menampilkan isi array satu persatu dan dipisahkan menggunakan spasi. Kemudian free array di mana nanti mengembalikan atau membebaskan memori yang telah dialokasikan secara dinamis. Ini wajib dilakukan agar tidak terjadi memori leak. Tugas yang selanjutnya itu tugas 10. Di sini dapat kita lihat array-nya sebagai pointer ke integer yang untuk menyimpan alamat array dinamis. Kemudian i-nya itu sebagai variabel untuk perulangan nanti. Kemudian yang selanjutnya fungsi yang ini nanti akan malloc-nya itu mengembalikan alamat awal blok memori. Kemudian nanti hasilnya disimpan di array. Kemudian nanti ini akan mengecek apakah malloc gagal atau jika array kosong atau 0. Jika gagal maka program menampilkan pesan dan keluar dengan kode 1. Kemudian di sini dapat kita lihat ini mengisi 3 elemen pertama array dengan nilai 1, 2, dan 3. Kemudian di sini dapat kita lihat nanti ini akan memperbesar ukuran memori dari 3 elemen menjadi 5 elemen. Nanti realognya itu mengatur ulang ukuran memori yang sudah dialokasikan. Kemudian nanti printf realokasi gagal, nanti ini akan mencek lagi apakah realokasi berhasil. Namun jika gagal programnya akan keluar. Kemudian di sini dapat kita lihat elemen barunya di mana isi elemen keempat dan kelima itu adalah indeks 3 dan 4.
dan dengan angka 4 dan 5. Kemudian di sini kita lihat nanti dia akan mencetak isi array dari indeks 0 sampai 4. Kemudian free R-nya itu nanti akan membebaskan memori yang sebelumnya dialokasikan agar tidak terjadi memori leak. Kemudian tugas yang selanjutnya itu tugas 11, di mana di sini kita menggunakan FP untuk pointer untuk file. Kemudian nama itu array karakter untuk menyimpan nama mahasiswa, yaitu maksimal 49 huruf tambah nul terminatornya. Kemudian nilainya itu untuk menyimpan nilai mahasiswa. N sebagai jumlah mahasiswa yang ingin dimasukkan dan I penghitung lobnya. Kemudian result itu menyimpan hasil dari scanf untuk validasi inputnya. Kemudian di sini dapat kita lihat jika file belum ada nanti akan dibuat baru. Namun jika filenya sudah ada nanti isinya akan dihapus. Kemudian di sini dapat kita lihat jika file gagal dibuka nanti akan FP sama dengan 0 dan menampilkan pesan error dan keluar dari program. Kemudian yang selanjutnya printf masukkan jumlah mahasiswa dan resultnya, maka nanti akan meminta user memasukkan jumlah mahasiswa dan nanti akan disimpan di N. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat nanti akan mencek apakah input scanf valid uh, atau harus satu data bertipe integer. Nanti kalau tidak maka akan keluar dari program dan tutup file. Kemudian get char di mana ini nanti untuk membersihkan karakter new line atau /n di mana sisa dari scanf supaya tidak mengganggu fget selanjutnya. Kemudian selanjutnya di sini dapat kita lihat nanti ini akan mulai perulangan sebanyak jumlah mahasiswa. Kemudian di sini fgets di mana nanti akan dipakai agar bisa membaca spasinya. Kemudian *cspn ini nanti akan digunakan untuk menghapus karakter /n dari fgets. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat nanti akan menggunakan getchar di mana agar bisa input nama berikutnya dengan fgets tanpa error. Kemudian yang selanjutnya di sini nanti akan menulis data dan nilai ke dalam file dari data txt. Kemudian yang selanjutnya fclose ini di mana setelah selesai maka akan ditutup filenya. Kemudian yang selanjutnya tugas 12 di sini dapat kita lihat sama seperti tadi di mana fp-nya di mana pointer ke file. Kemudian namanya sebagai array karakter untuk menyimpan nama mahasiswanya. Kemudian yang selanjutnya nilainya itu sebagai variabel untuk menyimpan nilai mahasiswa. Kemudian fp sama dengan open di mana nanti akan membuka file data txt dalam mode baca atau R. Kemudian filenya itu harus ada, jika tidak nanti fp-nya akan 0. Di sini kita lihat if fp sama dengan 0 maka nanti jika file gagal dibuka sama dengan atau 0 maka nanti akan keluar dari program dengan status 1 atau gagal. Kemudian yang selanjutnya di sini while fscanf di mana nanti akan membaca isi file baris demi baris sampai akhir file. Kemudian fscanf itu membaca formatnya di mana satu string atau %s lalu satu integer atau %d. Kemudian perulangannya itu akan terus berjalan selama belum sampai end of filenya. Kemudian yang selanjutnya printf nama %s di mana nanti akan menampilkan data nama dan nilai dari file ke layarnya. Kemudian di sini fclose-nya di mana akan menutup file setelah selesai membaca. Tugas yang selanjutnya yaitu tugas ke-13. Di sini kita menggunakan float tambah, kurang, kali, dan bagi. Di mana ini adalah 4 fungsi untuk operasi matematika dasar. Di mana nanti ini float tambah untuk mengurangkan A dan B. Float kurang untuk float tambah untuk menjumlahkan A dan B.
float kurang untuk mengurangkan A dan B, float kali untuk mengalihkan A dan B, dan float bagi untuk membagi A dan B. Kemudian setiap fungsinya nanti akan menerima dua angka float dan mengembalikan hasilnya. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat eh, A dan B-nya itu sebagai dua angka yang akan dioperasikan, dan hasil itu untuk menyimpan hasil perhitungan. Op-nya itu sebagai operator yang dimasukkan user, misalnya plus, minus, koma, atau slash. Kemudian operasi sebagai pointer ke fungsi yang menerima dua float dan mengembalikan float. Kemudian yang selanjutnya di sini jika plus maka operasi menunjuk ke arah fungsi tambah dan seterusnya. Jika operatornya tidak dikenali maka akan keluar dari program atau error. Kemudian yang selanjutnya hasil operasi A dan B, di mana nanti ini ketika menjalankan fungsi yang dipilih atau tambah dan kurang dan lain-lainnya, maka akan menggunakan pointer fungsi ke operasi dan simpan hasilnya. Kemudian di sini print hasil persen 2F, di mana nanti akan menampilkan hasilnya ke layar dengan dua angka di belakang koma. Kemudian tugas yang selanjutnya di sini adalah tugas 14, di mana di sini kita menggunakan fungsi ini integer is genap, itu di mana nanti fungsi ini akan mengecek apakah suatu angka genap. Jika x dibagi 2, jika x habis dibagi 2 maka hasilnya adalah 1 atau true. Kalau tidak maka hasilnya 0 atau false. Kemudian yang selanjutnya ini adalah fungsi filter yang menerima array R, kemudian jumlah elemen n, dan sebuah pointer ke fungsi f yang menerima integer dan mengembalikan integer seperti is genap. Kemudian fungsi yang ini nanti akan melakukan loop setiap elemen array. Jika f ri maka menghasilkan true atau non-null, maka nanti akan mencetak nilai tersebut. Jadi ini hanya mencetak elemen yang lolos fungsi filter. Kemudian di sini fungsi ini membuat array R dengan isi 1, 2, 3, dan 4. Dan panjangnya itu, panjang N-nya itu adalah 4. Kemudian yang selanjutnya, di sini nanti akan memanggil fungsi filter dengan is genap sebagai filternya. Jadi hanya angka genap yang akan ditampilkan. Maka kita akan mengcompile. Di sini dapat kita lihat ketika di sini dapat kita lihat dari antara 4 bilangan itu yang genap itu adalah 2 dan 4. Kemudian tugas yang selanjutnya yaitu tugas 15. Di sini dapat kita lihat fungsi yang ini nanti akan menerima nilai angka misalnya 83,5 dan akan mengambilkan nilai huruf sebagai skala yang diberikan. Misalnya ini lebih besar atau sama dengan 79,5 dan kurang dari 100, maka grade-nya akan adalah A. Kemudian selanjutnya, jika nilainya lebih besar atau sama dengan 72 dan kurang dari 79,5, maka dia akan mendapatkan grade AB. Kemudian
Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 64,5 dan kurang dari 72, maka dia akan mendapatkan grade B. Begitu seterusnya sampai ke E. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat di mana N sebagai jumlah mahasiswa, nilai sebagai nilai mahasiswa, dan totalnya sebagai akumulasi nilai semua mahasiswa untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian namanya itu berupa string untuk menyimpan nama mahasiswa. Nanti akan disimpan ke N. Kemudian yang selanjutnya, di sini akan memulai loop sebanyak N kali, satu kali untuk setiap mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya, di sini scan persen S di mana scan persen S nama, di mana nanti hanya membaca kata pertama atau tidak bisa nama dengan spasi seperti contohnya Dewi Lestari. Kemudian yang selanjutnya untuk scan F persen F dan nilai itu nanti akan masukkan nilai mahasiswa. Kemudian total plus sama dengan nilai di mana nanti akan menambahkan nilai ke total untuk nanti dihitung rata-ratanya. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat printf nama persen S. Nanti fungsi yang ini akan menampilkan nama, nilai yaitu dua angka di belakang koma dan nilai huruf hasil dari fungsi get huruf. Kemudian yang selanjutnya ini merupakan akhir dari loop mahasiswa. Kemudian rata-rata persen 2F di mana nanti itu akan menghitung dan menampilkan rata-rata nilai semua mahasiswa. Dapat kita dapat kita lihat setelah dikompil maka hasilnya itu dia akan mengeluarkan nama dan juga nilai beserta grade-nya. Untuk tugas yang selanjutnya yaitu tugas yang ke-16 yaitu di sini dapat kita lihat di mana N sebagai jumlah barang harganya sebagai menyimpan satu harga barang, harga satu barang. Kemudian totalnya itu untuk total semua harga yaitu yang awalnya itu adalah 0. Kemudian di sini dapat kita lihat di sini nanti dia akan meminta user memasukkan jumlah barang lalu akan disimpan ke N. Kemudian yang selanjutnya di sini fungsi yang ini akan melakukan loop sebanyak N kali, di mana nanti akan meminta harga barang pertama, kedua, dan seterusnya. Dan juga nanti akan menambahkan harga tersebut ke total. Dan selanjutnya, dapat kita lihat di sini, jika totalnya lebih besar atau sama dengan 500.000, maka nanti akan menghitung diskonnya 10% atau 0,10. Nanti dan selanjutnya akan mengurangi total dengan diskon. Kemudian mencetak total setelah diskon. Dan jika kurang dari 500.000, maka cetak total tanpa diskon. Kemudian di sini dapat kita lihat persen off, di mana ini nanti digunakan agar hasilnya dibulatkan tanpa angka di belakang koma. Kemudian yang selanjutnya return null menandakan bahwa program akan sudah siap untuk dijalankan. Di sini kita akan mengcompile
Mungkin dapat kita lihat harga barang yang pertama yaitu 16.000, harga barang yang kedua yaitu 340.000. Kemudian dia akan mendapatkan diskon sebesar 10%, maka total yang dibayar yaitu 3.600.000. Kemudian yang selanjutnya di sini tugas yang ke-17. Di sini dapat kita lihat program meminta input berupa perintah, misalnya add student atau find student, kemudian scan F atau %S atau perintah, di mana nanti akan membaca perintahnya. Getchar yang digunakan untuk menghapus karakter yang lain yang tertinggal setelah scan F. Kemudian yang selanjutnya di sini fungsi yang ini nanti jika perintah adalah add student, maka programnya akan mengembangkan data mahasiswa. Kemudian file F, di mana nanti ini akan mendeklarasikan variabelnya n sebagai jumlah mahasiswa yang ingin dimasukkan, NIM dan nama untuk menyimpan NIM dan nama mahasiswa. Kemudian di sini dapat kita lihat akan membuka file mahasiswa.txt dengan mode FMA untuk menambah data tanpa menimpa file yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat ini nanti akan meminta input jumlah mahasiswa yang akan ditambahkan. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat untuk setiap mahasiswa yang ingin ditambahkan, nanti dia akan meminta NIM, nama, dan nilai menggunakan fgets untuk membaca string yang memungkinkan input dengan spasi. Kemudian nanti akan menghapus karakter nilai menggunakan /n yang tersisa setelah fgets. Kemudian nanti akan menyimpan data ke file mahasiswa.txt dalam format NIM, nama, dan nilai. Setelah selesai nanti filenya akan ditutup dan pesannya berhasil disimpan dan ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya di sini, fungsi ini jika ada perintah find student, maka programnya akan mencari data mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Kemudian yang selanjutnya meminta input NIM yang dicari. Fgets yang digunakan agar bisa menangani NIM yang memiliki spasi atau meski NIM biasanya satu kata, tetap baik untuk menangani kasus yang tak terduga. Kemudian yang selanjutnya file F, di mana nanti ini akan membuka file mahasiswa.txt untuk dibaca atau error mode. Kemudian nanti akan menyiapkan variabel ditemukan untuk menandai apakah data mahasiswa ditemukan. Kemudian yang selanjutnya di sini programnya akan membaca setiap baris di file mahasiswa.txt menggunakan fgets. Kemudian nanti menggunakan scanf untuk membagi baris menjadi NIM, nama, dan nilai. Kemudian nanti jika NIM yang dicari cocok dan NIM dengan NIM pada baris, maka akan menampilkan data mahasiswa tersebut dan setelah ditemukan dan set ditemukan sama dengan 1. Jika tidak ditemukan, maka akan lanjut ke baris berikutnya. Kemudian yang selanjutnya, jika data mahasiswa dengan NIM yang dicari tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Kemudian tugas yang selanjutnya yaitu tugas 18. Di sini dapat kita lihat dan sebagai jumlah data yang dimasukkan, data yaitu pointer untuk menyimpan array data bertipe slot dengan menggunakan alokasi dinamis. Kemudian sum ini artinya untuk menghitung jumlah total data yang diinisialisasi dengan nol. Kemudian kita dapat lihat min max-nya itu untuk menyimpan nilai minimum dan maksimum yang ditemukan. Kemudian yang selanjutnya, fungsi yang ini nanti akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah data yang akan diproses. Kemudian yang selanjutnya, fungsi yang ini nanti mengalokasikan memori dinamis untuk array data yang menyimpan n elemen bertipe float. Kemudian malloc-nya itu akan digunakan untuk alokasi memori.
Jika gagal, nanti programnya akan mengembalikan 1 sebagai tanda kesalahan. Kemudian yang selanjutnya, ini nanti akan melakukan loop sebanyak n kali untuk membaca data. Kemudian menggunakan scanf untuk membaca input data bertipe float. Kemudian menambahkan nilai data untuk menghitung total datanya. Kemudian untuk elemen pertama yaitu instantaneous. Nilai pertama digunakan untuk inisialisasi nilai min dan max. Untuk elemen berikutnya, program akan membandingkan setiap data dengan min dan max dan memperbarui nilai min dan max jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau besar. Kemudian yang selanjutnya di sini dia akan menampilkan hasilnya, di mana max itu nilai maksimum, min nilai minimum, kemudian rata-ratanya itu yaitu total data atau sum dibagi jumlah data n dengan hasil dibatasi satu angka di belakang koma, yaitu persen 1f. Kemudian free data ini nanti akan memanggil free untuk membebaskan memori yang telah dialokasikan untuk array data. Di sini dapat kita compile. Di sini kita lihat ketika kita memasukkan jumlah data yaitu 2, di mana data yang pertama itu 3 dan data yang kedua itu 4, maka dapat kita temukan minimalnya itu adalah 3 dan maksimalnya itu adalah 4. Maka rata-ratanya adalah 3,5. Terus yang selanjutnya yaitu 19. Di sini dapat kita lihat fungsi ini nanti akan menghitung harga akhir setelah diberikan diskon persen. Kemudian diskon dihitung dengan mengurangi total belanja sebesar presentasi yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya, fungsi yang ini nanti akan memberikan potongan tetap sebesar potongan jika total belanja lebih besar dari potongan tersebut. Jika total belanja kurang dari potongan, maka totalnya akan menjadi 0. Kemudian yang selanjutnya, fungsi ini memberikan diskon bertingkat, di mana 15% diskon untuk total belanja lebih dari 1 juta, 10% diskon untuk total belanja lebih dari 500.000, 5% diskon untuk total belanja di bawah 500.000. Kemudian yang selanjutnya, di sini dapat kita lihat total belanja merupakan jumlah uang yang akan dibayar sebelum diskon. Kemudian diskon persen merupakan presentasi diskon yang diminta oleh pengguna. Kemudian di sini dapat kita lihat metodenya, di mana variabel yang digunakan untuk memilih metode diskon secara acak. Kemudian trend time 0, di mana nanti ini akan menginisialisasi sheet untuk fungsi rand, di mana dalam waktu saat ini. Dan kemudian nanti akan memastikan hasil acak yang berbeda setiap kali program dijalankan. Kemudian selanjutnya di sini dapat kita lihat total belanja, yaitu jumlah uang yang harus kita bayar. Kemudian diskon persen yang menjadi persentase diskon yang ingin diterapkan, misalnya 10 untuk 10%. Kemudian metodenya di sini memilih metode diskon secara acak antara 0, 1, atau 2 menggunakan range atau persen 3, dan hasilnya akan memintakan nilai 0 sebagai diskon persen, 1 sebagai potongan upah, 2 sebagai diskon bertingkat. Kemudian di sini dapat kita lihat, ini nanti akan menjadi dasar nilai metode. Program akan memilih salah satu dari 3 metode diskon dan menghitung harga akhir atau total bayarnya. Jika metode 0, maka nanti akan menggunakan diskon presentasi. Jika metode 1, nanti potongan tetap sebesar 100.000, dan jika menggunakan metode 2, maka diskon bertingkat. Kemudian program akan mencetak hasilnya termasuk metode diskon yang dipilih dan harga akhir yang harus dibayar.
Kemudian tugas yang ke-20. Di sini dapat kita lihat fungsi ini nanti akan mendefinisikan struktur data mahasiswa untuk menyimpan informasi tentang mahasiswa, di mana nama sebagai nama mahasiswa yang maksimalnya 50 karakter, NIM sebagai nomor induk mahasiswa atau maksimalnya 20 karakter. Kemudian nilainya yaitu nilai mahasiswa yang bertipe integer, kemudian mutu, di mana itu berdasarkan nilai mahasiswa. Contohnya A, B, C, D, atau E. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat, fungsi ini akan menjadi konversi nilai mahasiswa menjadi mutu, di mana nilai lebih dari atau sama dengan 85 akan mendapatkan grade A, kemudian nilai lebih besar atau sama dengan 70 akan mendapatkan grade B, nilai lebih besar dari atau sama dengan 55 akan mendapatkan nilai C, kemudian nilai lebih besar atau sama dengan 40 akan mendapatkan D, dan kemudian nilai yang lebih kecil dari 40 akan mendapatkan F. Dan selanjutnya di sini dapat kita lihat ini adalah jumlah mahasiswa yang diinputkan. Kemudian data sebagai pointer ke array dari tipe mahasiswa yang akan dialokasikan dinamis. Kemudian dapat kita lihat hitung mutu itu sebagai pointer ke fungsi konversi mutu untuk menentukan mutu berdasarkan nilai. File sebagai pointer untuk file yang digunakan untuk menyimpan data mutu. Kemudian selanjutnya, fungsi yang ini nanti akan meminta jumlah mahasiswa yang ingin diinput, kemudian mengalokasikan memori untuk array data dengan ukuran sesuai jumlah mahasiswa. Kemudian fungsi yang ini nanti akan menjadi memori dialokasikan menggunakan malloc untuk array data yang menyimpan informasi mahasiswa. Jika alokasinya memori gagal, maka programnya akan berhenti. Kemudian yang ini, program ini akan mengulang untuk setiap mahasiswa dan meminta input untuk NIM, nama, dan nilai. Di mana biasa digunakan untuk membaca input string, yaitu nama dan NIM, dengan memperhatikan batas ukuran. Str itu digunakan untuk menghapus karakter nilai atau selesai yang muncul setelah memasukkan input dengan getGets. Setelah input dinilai, setelah input nilai, maka fungsi hitung mutu digunakan untuk menentukan mutu berdasarkan nilai yang diberikan. Kemudian selanjutnya di sini dapat kita lihat fungsi yang ini nanti akan data mahasiswa yang telah dimasukkan atau disimpan ke dalam file academy.txt dengan format ini, maka nanti ketika file gagal dibuka, maka programnya akan mencetak pesan kesalahan dan keluar. Kemudian setelah data disimpan, file ditutup dengan F-close. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat, setelah data disimpan, program akan mencetak ringkasan data mahasiswa yang telah dimasukkan ke layar. Kemudian memori yang dialokasikan untuk dibebaskan dengan free untuk mencegah kebocoran memori. Di sini kita akan menjalankan programnya. Makanya di sini kita lihat ringkasan data mahasiswa yang akan menampilkan NIM, nama, nilai, dan mutunya. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tugas review yang pertama. Di sini tugas yang perlu dijelaskan kembali, yang perlu dijelaskan yaitu tugas 9, di mana di sini dapat kita lihat fungsi ini yang digunakan untuk menerima input nilai dari pengguna. Kita menggunakan parameter integer nilai untuk menyimpan array nilai. Kemudian kita menggunakan loop yang digunakan untuk meminta input sebanyak jumlah nilai dan menyimpannya ke dalam array nilai. Kemudian selanjutnya
Fungsi yang ini akan menghitung rata-rata nilai yang telah dimasukkan. Total nilai dihitung dengan menjumlahkan seluruh elemen array dalam array nilai. Kemudian nanti rata-ratanya akan dihitung dengan membagi total nilai dengan jumlah data dan akan dikembalikan dalam tiga plot agar hasilnya lebih presisi. Kemudian yang selanjutnya, fungsi yang ini akan mengonversi rata-rata nilai menjadi huruf, di mana nilai lebih besar atau sama dengan 85 itu akan dikonversi menjadi A, nilai lebih besar atau sama dengan 70 dikonversi menjadi B, nilai lebih besar atau sama dengan 60 dikonversi menjadi C, nilai lebih besar dari atau sama dengan 50 dikonversi menjadi D, kemudian nilai yang lebih kecil dari 50 akan dikonversi menjadi E. Kemudian selanjutnya, fungsi ini nanti akan mencetak hasil akhir kepada pengguna, di mana nanti akan menampilkan nilai rata-rata dengan dua angka di depan, dan juga akan menampilkan nilai huruf yang sesuai dengan rata-rata. Kemudian yang selanjutnya di sini, program akan meminta jumlah nilai yang ingin dimasukkan oleh pengguna. Sebuah array sebuah array nilai dialokasikan untuk menyimpan nilai-nilai yang dimasukkan. Kemudian fungsi input nilai digunakan untuk menerima input nilai. Kemudian fungsi hitung rata-rata, di mana nanti input akan menghitung rata-rata nilai yang telah dimasukkan. Kemudian fungsi konversi ke huruf digunakan untuk mengonversi rata-rata menjadi nilai huruf. Dan kemudian fungsi cetak hasil akan mencetak hasil akhirnya. Kemudian tugas yang ke-10, di sini dapat kita lihat struktur ini mendefinisikan tipe data mahasiswa yang berisi nama, yaitu nanti akan berbentuk string untuk nama mahasiswa dengan panjang maksimal 50 karakter, dan juga NIM, yaitu berbentuk string untuk NIM mahasiswa dengan panjang maksimal 15 karakter. Kemudian nilai, yaitu integer untuk menyimpan nilai mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya di sini dapat kita lihat fungsi yang ini nanti digunakan untuk menginput data mahasiswa, di mana menggunakan parameter mahasiswa atau MHS untuk menerima array mahasiswa. Kemudian juga menggunakan loop untuk meminta input dari pengguna sesuai jumlah mahasiswa yang diinginkan atau jumlahnya. Kemudian di sini dapat kita lihat scan %D yang digunakan untuk membaca nama mahasiswa yang mengizinkan spasi atau berbeda dari scan F yang hanya menerima satu kata. Kemudian dapat kita lihat di sini. Fungsi ini akan menghitung status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 60, maka statusnya adalah lulus. Jika nilai kurang dari 60, maka statusnya adalah tidak lulus. Kemudian yang selanjutnya di sini nanti akan menampilkan informasi untuk setiap mahasiswa, yaitu nama, NIM, nilai, dan status kelulusan. Di mana status kelulusannya dihitung menggunakan fungsi hitung status kelulusan. Kemudian kita lihat di sini. Ini mendeklarasikan array mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa, di mana nanti akan meminta input jumlah mahasiswa yang ingin diinput, kemudian memanggil fungsi input data mahasiswa untuk memasukkan data mahasiswa. Kemudian nanti akan memanggil fungsi cetak laporan untuk menampilkan laporan data yang telah dimasukkan. Kita akan menjalankan program ini. Ini dapat kita lihat laporan mahasiswa, yaitu nanti akan memunculkan nama, NIM, nilai, dan statusnya. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.